Warung nasi kuning itu selalu ramai sebelum matahari benar-benar bangun. Gerobak kayu reotnya berdiri di tepi gang sempit, dekat pohon beringin yang akarnya seperti urat tua. Asap dari tungku mengepul tipis. Panci-panci berisi nasi kuning menggumpal seperti tumpukan awan kuning pekat. Suara sendok, piring, dan obrolan penduduk kampung bercampur jadi musik pagi yang biasa. Lia melewati warung itu hampir setiap hari saat menuju kampus. Dia belum pernah makan di sana sampai pagi itu. Rasa penasaran lebih kuat daripada rasa malu. Semua orang di kampus sudah sering bercanda tentang warung itu. Murah, enak, dan cepat, kata kakak angkatnya suatu waktu. Tapi ada juga bisik-bisik, lain bisik, yang membuat bulu tengkuk berdiri. Warna kuningnya bukan cuman kunyit. Bisik seorang pedagang di sebelah, menurunkan suaranya sampai hampir tak terdengar. Katanya, campuran darah, ritual pesugihan, katanya. Lia menatap kembali ke arah warung. Ibu yang memasak tampak biasa saja. Tubuh kurus, tangan cekatan, wajah kering karena asap dapur. Namanya Ibu Siti, pemilik warung yang sudah puluhan tahun ada di situ. Ia tersenyum pada pelanggan, menyerahkan plastik nasi menerima wong, lalu kembali sibuk. Namun, ada sesuatu pada matanya, sesuatu yang tak pernah ia tunjukkan kepada anak muda seperti Lia. Matanya selalu tampak menahan sesuatu. Lia duduk di kursi plastik di pinggir jalan. Di depan warung ada meja panjang, penuh orang-orang yang belum sempat pulang ke rumah. Seorang bapak tua mengulum nasi sambil menutup satu mata, seperti membaca doa. Seorang pemuda berbaju rapi masuk hanya untuk mengambil bungkus nasi, lalu pergi tanpa sempat menyentuhnya. Seorang wanita paruh baya meninggalkan amplop tebal di meja, lalu berlalu cepat. Semua itu membuat rasa penasaran Lia menebal seperti kabut. Dia mengamati gerobak dari jarak dekat. Di belakang tungku, ada pintu kecil menuju ruang belakang selalu tertutup. Dari celahnya keluar wangi dupa dan bau kembang yang familiar dari sesajen desa. Di atas rak, antara panci dan toples, ada sebentuk sesajen kecil. Lontar basah, dupa setengah hangus, dan setangkai bunga melati layu. Di sudut sempit, ada sebuah panci kecil yang tidak pernah dipakai untuk memasak makanan biasa. Kadang terlihat noda merah samar di pinggiran panci itu. Ibu Siti membersihkannya dengan kain yang kusam, lalu menyimpannya lagi. Lia menelan nasi kuningnya. Rasanya hangat, lembut, ada aroma kunyit yang kental. Tapi di belakang lidahnya ada sedikit rasa aneh, seperti logam, seperti sesuatu yang tak seharusnya ada pada makanan. Ia mengibaskan rasa itu dan mencoba terdengar biasa. Di meja sebelah, seorang anak kecil mengusap bibirnya dengan telapak tangan. Matanya nanar. "Kenapa kau makan cepat begitu, nak?" tanya ibunya, dan anak itu mengangguk. Matanya sesekali memandang ke arah dapur. Hari demi hari, Lia mulai datang lebih sering. Tidak setiap hari membeli kadang, hanya lewat, diam-diam memperhatikan. Ia menyadari pola-pola kecil yang membuatnya gak nyaman. Pengunjung tertentu selalu datang saat fajar. Mereka berbicara pelan, menyerahkan amplop, kadang membawa sebuah bungkusan kecil dari kain hitam. Ibu Siti menyilangkan tangan ketika menerima. Dia tidak pernah membuka bungkusan itu di hadapan orang lain. Setelah pria-pria itu pergi, warung tampak seperti biasa kembali. Namun meja selalu berakhir dengan uang tunai lebih banyak dari hari biasanya. Suatu pagi, ketika kabut masih tebal, Lia melihat sesuatu yang lain. Seorang bocah lelaki bersepatu kaumpang dash. Kaumpang ditarik oleh seorang pria berkemeja putih ke belakang warung. Bocah itu menangis. Lia bergegas mendekat, pura-pura menyapu mata agar tidak terlihat mencuri dengar. Dari celah pintu kecil, ia melihat bayangan bukan sosok orang yang biasa. Ada lingkaran di lantai, sekerat kain merah disunggingkan, dan suara mermor seperti orang berbicara
pada sesuatu yang tak terlihat. Lia merasakan jantungnya berdetak cepat. Ia menahan napas sampai dada terasa sesak. Petunjuk-petunjuk kecil itu menumpuk seperti daun yang jatuh tak banyak, tapi cukup untuk membuat rasa aman hilang. Lia mencoba bertanya pada beberapa pelanggan lama. Itu cuma cerita orang tua, kata seorang ibu penjual kue. Orang sini kan suka cerita, jangan dengerin. Tetapi ada juga yang menatapnya dengan takut. Kalau kau paham, jangan ikut campur. Orang-orang itu tak mau diganggu. Malamnya, Lia hampir tak bisa tidur. Gambar-gambar pagi itu terus berputar-putar. Panci dengan noda merah samar, amplop yang diserahkan, suara doa di ruang belakang. Ia mengingat bagaimana anak kecil yang menangis itu menoleh ke arahnya dengan mata penuh permintaan. Ada sesuatu yang menghubungkan semua itu, sesuatu yang tak boleh terlihat, tapi berwujud dalam rutinitas sehari-hari. Keesokan hari, Lia membawa kamera kecil bukan untuk memotret orang, hanya agar ia bisa mengingat apa yang dilihatnya. Ia bersembunyi di balik gerombolan penjual sayur dan menunggu. Matahari mulai meninggi ketika langit menyingkap diri. Warung kembali ramai. Di antara pelanggan, ada seorang pria tua yang duduk lama, menatap kosong ke nasinya, seperti menantikan jawaban. Ia menaruh sebuah keping logam kecil di meja, lalu pergi. Ibu Siti mengangkat keping itu, memegangnya seperti benda sakral. Lia mengangkat kamera, mencoba mengambil foto dari celah. Tiba-tiba, seseorang menyentuh lengan baju Lia. Ia kaget, pandangannya bertemu mata Ibu Siti. Senyum tipis mengembang di wajah si ibu. Namun senyum itu seperti kertas yang sobek rapuh dan menyimpan sesuatu yang tajam. Kau sering datang, kata Ibu Siti dengan suara yang serak, tetapi tak menyakitkan. Kenapa? Kau lapar? Atau ingin tahu terlalu banyak? Lia hanya ingin tahu, Bu. Banyak orang bilang ada yang aneh. Ibu Siti menunduk, tangannya mengusap panci. Apa yang dicari orang dari nasi kuning? Rasa, keberuntungan, atau rahasia? Ia menutup mata sejenak, seperti menghela sesuatu yang sejak lama dipendam. Sebelum Lia sempat bertanya lebih jauh, suara gaduh memecah. Seorang anak berlari keluar, matanya merah karena menangis. Pak Ahmad hilang. Teriak. Langit rasanya runtuh sebentar. Di sekitar warung, orang-orang berhamburan, berbisik lalu berbat. Siapa Pak Ahmad? Dari kabar burung yang segera menyebar. Rupanya ia pelanggan tetap yang terakhir terlihat makan di warung beberapa malam lalu. Lia merasakan udara menipis. Semua garis biasa di hidupnya terasa renggang. Warung nasi kuning yang selama ini ia lihat sebagai tempat sederhana mencari sarapan berubah menjadi pusat rahasia yang berdenyut dengan sesuatu yang gelap. Di tangan Ibu Siti, nasi-nasi kuning tetap disusun rapi. Bungkus demi bungkus diserahkan. Barang dagangan harus berputar. Namun malam yang akan datang terasa berat. Sesuatu seperti janji menunggu di balik pintu kecil. Di meja, napkin basah yang ditinggalkan Pak Ahmad mengering perlahan. Lia mengambilnya hanya karena rasa ingin tahu yang tak bisa ia tahan. Ada noda kecil di sudutnya, hampir tak terlihat. Lia menatapnya lama. Malam itu, ia menaruh napkin itu di meja belajarnya. Di antara lembar-lembar tugas kuliah dan catatan, napkin itu tampak seperti tanda bahwa sesuatu telah berubah. Ia menutup buku dan menunggu mimpi apa yang akan datang. Ketika lampu padam, ia melihat kuning yang tiba-tiba menjadi merah dalam mimpinya. Mata-mata kecil muncul di nasi, menatapnya dari dalam. Suara-suara dari warung berbisik namanya. Ia terbangun dengan napas tersengal dan telapak tangan basah. Di atas meja belajar, napkin itu tetap tanpa noda baru. Namun di jendela, ada bekas jejak kecil, seperti sidik jari yang basah dan memudar. Lia tahu satu hal jelas. Ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita kampung. Malam itu,
Lia tak bisa tidur nyenyak. Bayangan nasi kuning dengan matomota kecil di dalamnya terus mengusik pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, terdengar suara bisik-bisik lirih seperti doa yang diulang-ulang. Sesekali suara itu berubah menjadi jeritan samar, lalu hilang. Napkin yang ia simpan di meja terasa semakin membuat kamar jadi pengap, seolah benda kecil itu membawa sisa-sisa aroma dari warung. Keesokan harinya, rasa penasaran Lia sudah melewati batas. Ia tahu dirinya bodoh, tapi ada sesuatu yang mendorongnya kembali ke warung. Bukan untuk makan, bukan untuk sekadar mengintip. Kali ini ia ingin mencari tahu apa yang ada di balik pintu kecil di belakang tungku. Warung subuh yang berbeda ketika ia sampai di sana. Suasana terasa berbeda. Warung masih ramai, tetapi pengunjung yang datang bukan wajah-wajah biasa. Mereka tidak banyak bicara, hanya menunduk, menyantap cepat, lalu meninggalkan sesuatu di meja. Ada yang berupa uang, ada yang berupa perhiasan, bahkan ada yang meninggalkan potongan kain hitam. Lia duduk agak jauh, berpura-pura menyibukkan diri dengan ponsel. Matanya terus memperhatikan Ibu Siti. Wanita itu tampak tenang, seakan semua yang terjadi sudah menjadi rutinitas. Tapi ada satu hal yang membuat Lia bergidik. Setiap kali Ibu Siti menerima bungkusan hitam dari pelanggan, ia menyelinap sebentar ke pintu kecil di belakang, masuk, lalu keluar dengan wajah lebih pucat dari sebelumnya. Udara di sekitar warung makin berat. Aroma dupa samar merembes dari celah pintu itu. Sesekali terdengar suara berdesis seperti bisikan ular. Lia merinding, tapi ia menahan diri. Ia tahu hanya ada satu cara untuk membongkar rahasia. Masuk ke ruangan belakang itu. Jejak menuju pintu sore hari. Warung mulai sepi. Lia menunggu sampai hampir senja. Saat pelanggan terakhir pergi dan Ibu Siti sibuk merapikan piring. Kesempatan itu ia gunakan untuk mendekat. Dengan langkah hati-hati, Lia berkeliling dari samping warung. Dari celah dinding papan, ia bisa mengintip ke dalam. Pintu kecil itu kini terbuka sedikit, dan di dalamnya terlihat cahaya merah berkelip seperti nyala lilin. Suara lirih terdengar lebih jelas, semacam mantra yang diulang-ulang dalam bahasa yang asing. Lia menahan napas, menempelkan telinganya. Darah pengikat, darah pengganti, darah penawar. Suara Ibu Siti serak, namun tegas. Diikuti suara lain, suara berat yang jelas bukan milik manusia biasa. Suara itu menggeram, seperti dari dalam perut bumi. Jantung Lia berdetak cepat. Tiba-tiba, pintu berderit. Ibu Siti keluar, membawa mangkuk kecil berisi cairan merah pekat. Tangannya gemetar sedikit. Ia menaruh mangkuk itu di dekat tungku, lalu kembali masuk. Lia tahu itu darah, bukan kuah, bukan pewarna makanan, darah asli. Malam pertama mengintip malam itu, Lia tak pulang ke rumah. Ia bersembunyi di balik pohon beringin besar, hanya beberapa meter dari warung. Ia ingin tahu apa yang terjadi setelah warung tutup. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, lampu warung kembali menyala. Ibu Siti keluar, mengenakan kain putih yang lusuh. Ia menyalakan dupa, menaruh sesaji di atas meja, lalu membuka pintu kecil itu libar-libar. Dari dalam, asap hitam mengepul. Suara gong samar terdengar, padahal tidak ada gamelan di situ. Lia hampir menjerit ketika melihat sosok tinggi kurus muncul di balik pintu. Tubuhnya lebih gelap dari bayangan. Kepalanya menyerupai tengkorak dengan mata kosong bercahaya merah. Sosok itu melangkah perlahan, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar ringan. Ibu Siti berlutut, mempersembahkan mangkuk berisi darah. Sosok itu menunduk, menghirup, lalu mengeluarkan suara erangan puas. Lia menutup mulutnya ropet-ropet agar tidak berteriak. Ia tahu kalau ia ketahuan, ia mungkin tidak akan pernah kembali pulang. Tumbal yang hilang ketika makhluk itu menghilang kembali ke dalam pintu. Ibu Siti duduk di lantai, menangis lirih. Suaranya terdengar jelas di telinga Lia.
Jangan ambil nyawa mereka. Cukup. Beri aku rezeki. Aku sudah beri darah. Jangan ambil nyawa mereka lagi. Tiba-tiba pintu bergetar keras. Suara berat dari dalam menjawab, darah sudah diberi, tapi tumbal harus tetap ada. 1 nyawa untuk 100 piring nasi kuning. Lia merinding sampai ke tulang. Ia mengingat Pak Ahmad yang hilang dan bocah lelaki yang pernah ditarik masuk ke belakang warung. Semuanya masuk akal sekarang. Kecelakaan malam itu ketika makhluk itu kembali menghilang. Ibu Siti keluar dengan wajah lelah. Ia memadamkan dupa, lalu mengunci pintu. Lia menunggu sampai keadaan tenang, lalu buru-buru pulang dengan langkah gemetar. Namun, saat melewati jalan kampung yang sepi, ia mendengar langkah di belakangnya. Pelan, menyeret, seperti orang sakit. Lia menoleh tak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia melangkah lagi, suara itu makin dekat. Lia mempercepat langkah. Nafasnya tersengal. Tubuhnya berkeringat dingin. Sesampainya di tikungan, ia berlari. Tapi tepat ketika ia hampir mencapai rumah, sebuah suara berbisik di telinganya. 1 nyawa lagi. Giliranmu, nak. Lia terjatuh di depan pintu rumahnya. Ibunya yang mendengar gaduh langsung keluar, membopong Lia masuk. Tapi Lia hanya bisa menangis. Tubuhnya menggigil. Di dalam kepalanya, kata-kata itu terus bergema, seakan sudah menempel di telinganya. Malam itu Lia sadar, rahasia warung nasi kuning bukan sekadar cerita orang kampung. Itu nyata, berdarah, dan hidup. Dan kini, ia sudah terikat pada rahasia itu, entah sebagai saksi atau sebagai tumbal berikutnya. Sejak malam itu, Lia tidak pernah lagi bisa merasakan rumahnya sebagai tempat aman. Meski ia tidur di kamar sendiri, ditemani cahaya lampu belajar yang dibiarkan menyala, tetap saja ada rasa dingin yang mengendap di udara. Seperti ada sesuatu yang menempel, mengikutinya pulang dari warung nasi kuning itu. Ibunya sempat heran melihat Lia makin pendiam. "Kamu sakit? Wajahmu pucat sekali," tanya ibunya sambil menyentuh kening Lia. Lia hanya menggeleng. Ia tidak mungkin menceritakan apa yang dilihatnya. Siapa yang mau percaya kalau nasi kuning di warung itu dibuat dari darah hasil ritual pesugihan? Namun diamnya Lia bukan berarti rasa takutnya hilang. Justru sebaliknya. Sejak malam, ia mendengar bisikan di jalan pulang. Teror itu semakin dekat. Malam pertama, bau anyir malam pertama setelah kejadian itu, Lia terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Ia merasa haus, lalu turun ke dapur. Namun begitu ia membuka pintu kamar, ia langsung mencium bau anyir yang sangat menusuk. Bau itu seperti darah segar kental, menyesakkan dada. Dengan langkah hati-hati, Lia mengikuti bau itu. Anehnya, bau itu tidak berasal dari dapur, melainkan dari ruang tamu. Lampu redup menyinari meja, dan di atasnya ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada sebuah bungkusan daun pisang, mirip seperti bungkus nasi kuning dari warung Ibu Siti. Lia menatapnya lama. Tangannya gemetar saat hendak menyentuh. Begitu dibuka, isinya memang nasi kuning hangat, seolah baru saja dimasak. Tapi warna kuningnya terlalu pekat, bercampur cairan merah yang merembes di sela nasi. Lia menutup mulutnya hampir muntah ketika ia menoleh ke arah jendela. Ia melihat sosok hitam tinggi berdiri di luar, menatapnya dengan mata merah menyala. Lia berteriak keras sampai ibunya berlari keluar kamar. Namun begitu ibunya datang, nasi kuning di meja sudah hilang. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya meja kosong. Lia hanya bisa menangis sambil menunjuk ke meja. Tapi ibunya mengira ia sedang mimpi buruk. Malam kedua, jejak basah Lia berusaha meyakinkan diri kalau itu hanya halusinasi. Tapi keesokan malamnya, teror datang lagi. Saat hujan deras mengguyur kampung, Lia terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari ruang tengah. Padahal semua pintu sudah dikunci.
Ia mengintip lewat celah pintu kamar dan ia hampir menjerit melihat lantai penuh dengan jejak kaki basah. Jejak itu seperti milik seseorang yang baru saja berjalan dari lumpur atau rawa, meneteskan air ke segala arah. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lia menahan napas, menempelkan telinganya ke pintu. Dari balik kayu tipis itu, ia mendengar suara napas berat, seperti hewan besar sedang menghirup udara di lehernya. Perlahan, gagang pintu kamarnya bergerak. Lia buru-buru mendorong lemari kecil ke depan pintu, menahannya sekuat tenaga. Suara itu menggeram pelan, lalu menghilang bersama jejak basah yang mulai memudar. Namun saat Lia menoleh ke kaca jendela, ia melihat tulisan samar di embun. Satu nyawa lagi. Malam ketiga, tumbal yang dipilih hari ketiga. Lia sudah tidak bisa menahan rasa takutnya sendiri. Ia memutuskan bercerita pada sahabat dekatnya, Rani. Mereka berdua duduk di kantin kampus. Lia menceritakan semua dari awal. Warung nasi kuning, pintu kecil, sosok hitam tinggi, hingga nasi kuning berlumur darah yang muncul di rumah. Rani terdiam lama, wajahnya tegang. Aku pernah dengar cerita itu, Lia, katanya akhirnya. Warung Ibu Siti memang bukan warung biasa. Katanya dulu anaknya mati muda. Lalu ia mencari jalan pesugihan. Setiap 100 piring nasi harus ada satu tumbal nyawa. Kalau tidak, yang menolak bakal dikutuk. Mungkin sekarang giliranmu yang dipilih. Lia hampir menangis mendengar itu. Tapi kenapa aku? Aku cuma penasaran. Aku gak pernah ikut apa-apa. Rani menggenggam tangan Lia. Mungkin karena kamu sudah melihat sesuatu yang seharusnya gak kamu lihat. Malam keempat, sosok di kamar malam itu. Lia mencoba tidur dengan Al-Quran kecil di samping bantalnya. Ia berharap bisa merasa lebih aman. Tapi justru malam itu menjadi yang paling mengerikan. Saat jarum jam melewati pukul 12, lampu kamarnya berkedip-kedip. Lia membuka mata dan jantungnya langsung berhenti sejenak. Ada sosok berdiri di sudut kamar, tinggi menjulang sampai hampir menyentuh langit-langit. Wajahnya kabur, tapi matanya merah, menatap Lia tanpa berkedip. Lia berusaha bangun, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Mulutnya terkunci, hanya suara napas panik yang keluar. Sosok itu perlahan mendekat. Kakinya menyeret lantai dengan bunyi gesekan yang membuat telinga sakit. Ketika jarak tinggal satu langkah, sosok itu menunduk, mendekat ke wajah Lia. Suara berat bergema di telinganya. Tumbal sudah dipilih. Kau tidak bisa lari. Seketika lampu padam total. Lia menjerit dalam hati, lalu pingsan. Pagi yang mencekam ketika ia terbangun. Ibunya sudah duduk di samping ranjang, wajahnya penuh cemas. Lia, kenapa kamu bisa jatuh pingsan? Kamu mimpi buruk lagi? Namun Lia tidak menjawab. Pandangannya tertuju pada meja belajar. Di sana, napkin bekas Pak Ahmad yang dulu ia ambil dari warung kini basah kembali dengan noda merah yang jelas-jelas bukan tinta atau cat. Dan di bawah napkin itu ada tulisan samar, seakan diukir dengan darah. Besok giliranmu. Pagi itu wajah Lia benar-benar pucat. Lingkaran hitam di matanya jelas terlihat karena ia hampir tidak tidur. Setiap kali terpejam, bayangan sosok hitam tinggi dengan mata merah itu datang, membisikkan ancaman. Besok giliranmu. Kata-kata itu menusuk seperti paku yang tak bisa dicabut dari kepalanya. Ibunya mulai khawatir. Kalau sakit, kita ke dokter ya. Tapi Lia hanya menggeleng. Ia tahu penyakitnya bukan sakit biasa. Itu sesuatu yang tak bisa disembuhkan. Obat, bisikan Rani di kampus. Lia kembali bertemu Rani. Kali ini ia bercerita lebih banyak, bahkan menunjukkan napkin bernoda merah yang kini makin jelas warnanya. Rani menatap benda itu dengan ngeri. Lia, ini serius. Kamu harus cari bantuan. Kalau ini betel-betel pesugihan, gak semua orang bisa melawan. Harus orang pintar, orang yang mengerti dunia gaib, orang
Pintar, Lia mengulang dengan suara lemah. Rani mengangguk pelan. Aku tahu, satu orang, Kiai Karim. Dia tinggal agak jauh, di desa sebelah. Banyak orang bilang, kalau ada gangguan makhluk gaib, dialah yang bisa menolong. Tapi Rani menunduk sebentar. Katanya, kalau sudah terikat tumbal, sangat sulit diputus. Lia menggenggam napkin itu erat-erat. Aku tidak peduli, Ron. Aku gak mau mati seperti Pak Ahmad. Aku harus coba. Perjalanan ke desa sebelah sore harinya, Lia memberanikan diri. Ia dan Rani menumpang motor ke desa sebelah. Jalanan sepi, dikelilingi sawah, dan kebun bambu yang membuat suasana makin mencekam. Di ujung desa, ada rumah tua sederhana dengan halaman dipenuhi pohon kamboja. Itulah rumah Kiai Karim. Begitu masuk, Lia langsung merasakan hawa berbeda. Rumah itu tidak mewah, tapi terasa berat, seperti ada perisai tak terlihat yang menjaga. Kiai Karim muncul dari dalam. Seorang pria tua berwajah teduh dengan sorot mata tajam. Aku sudah tahu kedatanganmu sejak tadi, katanya. Tenang, kamu membawa sesuatu yang bukan milikmu. Lihat, maksud Kiai. Napkin ini. Ia menunjukkan kain itu. Kiai Karim mengangguk. Itu bukan sekadar kain. Begitu kau membawanya, roh penunggu warung itu menganggapmu bagian dari perjanjian. Kau dianggap tumbal selanjutnya. Lia hampir menangis. Apa aku bisa lepas, Kiai? Tolong aku. Kiai Karim terdiam lama, lalu berkata, ada cara, tapi tidak mudah. Kau harus berani melihat kebenarannya sampai akhir. Dan kau harus ikut aku malam ini. Ritual pertama malam itu, Kiai Karim menyiapkan ruangan dengan dupa, air doa, dan rajah yang ditulis di atas kertas kuning. Lia duduk di tengah lingkaran, sementara Rani menemaninya di luar lingkaran. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari lingkaran. Pesan Kiai Karim tegas. Ritual dimulai. Kiai Karim melantunkan doa-doa. Suaranya berat dan bergetar. Udara di ruangan mendadak dingin. Lampu minyak bergoyang meski tidak ada angin. Lia merasakan rambutnya berdiri. Tiba-tiba napkin di tangannya bergetar. Dari noda merah di atas kain itu muncul cairan yang merembes, lalu menetes ke lantai. Lantai mulai dipenuhi bercak merah. Lia menjerit, Kiai, ini darah. Belum sempat Kiai Karim menjawab, suara berat menggema di seluruh ruangan. Tumbal tidak bisa lari. Satu nyawa harus dibayar. Dia milikku. Pintu rumah bergetar keras, seperti ada sesuatu dari luar yang berusaha masuk. Rani berteriak ketakutan. Kiai Karim mengangkat tangannya, membaca doa lebih keras. Kau tidak berhak menagih di sini. Ini bukan tempatmu. Tiba-tiba, dari balik napkin, muncul sosok hitam tinggi itu sama seperti yang selalu Lia lihat. Tubuhnya menjulang, wajahnya kosong, matanya merah menyala. Ia menatap Lia, lalu menyeringai. Besok malam, aku datang menjemputmu. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dengan sekali hentakan, semua lilin padam. Sosok itu lenyap, meninggalkan bau anyir menyengat. Setelah ritualia terkulai lemas di lantai, Rani menangis sambil memeluknya. Kiai Karim terlihat sangat lelah. Keringat membasahi wajahnya. Dia kuat sekali, gumam Kiai Karim. Itu bukan jin biasa. Itu makhluk penunggu yang terikat oleh perjanjian darah. Kau hanya punya satu malam tersisa, Lia. Jika tidak ada cara memutus, besok nyawamu benar-benar diambil. Lia, apa? Tidak ada cara lain, Kiai. Kiai Karim menatapnya tajam. Ada, tapi kau harus kembali ke sumbernya. Kay Warringit. Di balik pintu kecil di belakang, ada wadah tempat darah tumbal dikumpulkan. Selama wadah itu masih ada, pesugihan tidak bisa diputus. Kau harus menghancurkannya, tapi risikonya. Basa,
Kau mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Lia terdiam lama. Di dalam hatinya, rasa takut bercampur dengan tekad. Ia teringat wajah Pak Ahmad, anak kecil yang pernah ditarik ke belakang warung, dan semua orang yang mungkin jadi korban berikutnya. Kalau itu satu-satunya cara. Lia menatap Kiai Karim dengan mata basah. Aku akan melakukannya. Bayangan malam terakhir dalam perjalanan pulang, Lia merasa hawa dingin terus mengikuti. Setiap kali menoleh ke kaca motor, ia melihat bayangan hitam melayang di belakang. Rani yang membonceng ikut merasakan bulu kuduknya berdiri. Setibanya di rumah, Lia menemukan sesuatu di depan pintu. Sebuah bungkus nasi kuning, sama persis seperti kemarin. Kali ini isinya bukan nasi, melainkan daging mentah yang masih berdarah, dengan potongan kecil kuku manusia di dalamnya. Di atas bungkusan ada secari kertas bertuliskan tulisan merah, besok malam, jangan melawan. Hari itu terasa berjalan lambat. Lia menghabiskan siang dengan tubuh gemetar, menunggu malam tiba. Kata-kata Kiai Karim terus bergema di kepalanya. Kau hanya punya satu malam. Jika wadah darah itu tidak dihancurkan, kau akan jadi tumbalnya. Setiap detik terasa seperti ancaman. Jam berdetak lebih keras dari biasanya. Matahari tenggelam perlahan, dan kegelapan merayap masuk ke sela-sela rumah. Lia duduk di tepi ranjang, memegang napkin yang kini mulai mengering dengan noda merah menghitam. Napkin itu seperti tanda kutukan yang tak mau lepas dari hidupnya. Rani yang sejak sore menemaninya memegang erat tangan Lia. Kamu yakin mau lakukan ini, Li? Kalau gagal, Lia menelan ludah. Kalau aku diam saja, aku mati. Kalau aku berusaha, mungkin masih ada harapan. Aku tidak mau ada korban lain. Kalau aku bisa menghancurkan perjanjian itu, aku harus coba. Perjalanan ke warung menjelang tengah malam, mereka berdua berangkat. Rani ikut meski wajahnya pucat. Di kejauhan, Kiai Karim sempat memberi doa dan jimat kecil berbentuk kain putih dengan rajah di atasnya. Pegang ini di dada, jangan lepaskan. Pesan beliau, jika kau mulai goyah, ingatlah doa ini. Warung nasi kuning terlihat lebih mencekam dari biasanya. Tidak ada lampu menyala, hanya cahaya bulan yang jatuh ke atas gerobak tua. Pohon beringin di samping warung berdesir perlahan. Meski tidak ada angin, Lia menggenggam tangan Rani. Kita lakukan cepat. Masuk, cari wadah, hancurkan, lalu keluar. Rani mengangguk, meski matanya penuh ketakutan. Pintu yang terbuka anehnya. Pintu warung tidak terkunci. Begitu didorong, ia berderit pelan, seolah sudah menunggu kedatangan mereka. Bau anyir menyambut dari dalam, bercampur dengan wangi dupa yang menyengat. Di sudut, tungku masih menyisakan bara merah. Dan di belakangnya, pintu kecil yang selama ini menghantui Lia tampak terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar cahaya merah, berkelip-kelip, seperti jantung yang berdetak. Lia menelan ludah. Itu dia. Mereka melangkah pelan. Lantai terasa lengket, seperti menginjak darah kering. Setiap langkah membuat dada Lia semakin sesak. Begitu pintu kecil itu dibuka lebar, sebuah lorong sempit terlihat. Dindingnya dipenuhi coretan hitam seperti mantra, dan lantainya berlumur cairan merah yang tidak pernah kering. Udara di dalam lorong sangat panas, membuat kulit seperti terbakar. Namun di ujung lorong ada ruangan berbentuk lingkaran. Di tengahnya berdiri sebuah wadah besar dari tanah liat, penuh dengan cairan merah pekat yang bergolak pelan darah. Wadah darah Lia menatap wadah itu dengan ngeri. Suara-suara samar terdengar dari dalamnya, seperti orang merintih kesakitan. Ia merasa sikenaken puluhan tangan tak terlihat berusaha meraih tubuhnya. Ini dia, bisiknya. Kalau ini dihancurkan, pesugihan selesai. Rani menahan lengannya. Tapi bagaimana caranya? Itu bukan wadah biasa. Lihat isinya.
hidup. Belum sempat Lia menjawab, suara berat bergema dari seluruh ruangan. Berani sekali kau masuk ke sini. Dari bayangan ruangan, sosok tinggi kurus itu muncul kembali. Tubuhnya menjulang, matanya merah menyala, wajahnya setengah hancur, seperti topeng retak. Setiap langkahnya membuat ruangan bergetar. Wadah ini adalah jantungku. Selama ia berdetak, aku berkuasa. Dan kau, anak manusia, kau sudah jadi milikku. Satu nyawa lagi untuk 100 piring. Kau adalah tumbal itu. Lia menggigil, tapi menggenggam jimat Kiai Karim di dadanya. Ia berteriak, tidak, aku tidak akan jadi korbanmu. Pertempuran gaib sosok itu menggeram. Tangannya memanjang menjadi cakar hitam. Ia melayang cepat, mencoba meraih Lia. Namun jimat di dada Lia menyala, membuat sosok itu menjerit keras. Bau gosong memenuhi ruangan. Rani berteriak panik. Li, wadahnya, hancurkan. Sekarang, dengan sekuat tenaga, Lia meraih batu besar di lantai. Ia menghantam wadah. Tanah liat itu, suara retakan terdengar, tapi belum pecah sepenuhnya. Dari dalam wadah, darah muncrat keluar, mengenai lantai, dan berubah menjadi ular-ular kecil yang menggeliat. Sosok hitam menjerit marah. Berhenti, itu bukan hakmu. Tiba-tiba, dari dalam wadah, muncul wajah-wajah manusia, wajah Pak Ahmad, bocah kecil, dan banyak wajah lain yang merintih, memohon tolong. Lia menutup telinganya, air matanya mengalir deras, tapi tangannya tetap mengangkat batu untuk kedua kalinya. Dengan teriakan penuh amarah dan takut, Lia menghantam wadah itu lagi. Kali ini pecah, berantakan. Cairan merah tumpah ke lantai, mengeluarkan bau busuk menusuk hidung. Sosok hitam itu menjerit panjang. Tubuhnya retak seperti kaca, lalu meledak menjadi kepingan bayangan yang lenyap ke udara. Suara-suara rintihan pelan, perlahan menghilang, seakan terbebas. Warung yang ambruk begitu wadah pecah. Ruangan bergetar hebat. Dinding lorong mulai runtuh. Tanah retak dan api muncul dari celah. Lia dan Rani berlari sekuat tenaga keluar dari lorong. Begitu mereka menembus pintu kecil, seluruh warung berguncang. Gerobak jatuh, tungku terbalik, dan api mulai menjalar ke dinding papan. Mereka berlari keluar, tepat saat warung runtuh ke tanah, menjadi puing terbakar. Di kejauhan, suara aneh menggema sekali lagi. Seperti sisa-sisa makhluk itu, kalian belum benar-benar bebas. Setelah api-api membesar, membakar warung, hingga tinggal arang, warga yang berlarian datang hanya melihat puing terbakar. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Lia dan Rani duduk turengengga di pinggir jalan. Tubuh gemetar. Mereka saling berpandangan, menyadari satu hal, wadah itu memang sudah dihancurkan, tapi ancamannya belum tentu selesai. Lia menatap ke arah abu warung. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, benarkah pesugihan itu sudah berakhir, atau hanya menunggu bentuk lain untuk bangkit kembali? Warung nasi kuning itu kini tinggal puing dan arang. Api sudah padam, warga sudah bubar, dan hanya asap tipis yang masih menari di udara. Tapi di hati Lia, rasa lega sama sekali tidak muncul. Malam itu, setelah semua orang pulang, ia kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Rani tidur di sampingnya, tapi mata Lia tetap terbuka lebar. Malam terasa terlalu sunyi. Jam di dinding berdetak pelan, dan setiap detik seolah menancap ke telinga. Saat ia mencoba memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara bisikan pelan di telinganya. Terima kasih, kau sudah bebaskan kami. Lia tersentak bangun. Matanya liar menatap ke sekeliling kamar, tapi tidak ada siapa-siapa. Rani masih terlelap. Napasnya teratur. Lia menggenggam selimut, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi.
Tapi begitu ia menoleh ke jendela, Lia melihat sesuatu. Bayangan wajah mirip wajah Pak Ahmad, pemilik warung, menempel di kaca, menatap lurus ke arahnya. Matanya kosong, bibirnya mengucap sesuatu tanpa suara. Jantung Lia hampir berhenti. Ia menutup mata dengan kedua tangan. Tapi ketika ia buka lagi, wajah itu sudah hilang. Hari yang aneh esok paginya, Lia berusaha menganggap semua itu hanya halusinasi karena kelelahan. Ia mandi, sarapan seadanya, dan mencoba kembali beraktivitas. Tapi semakin hari, semakin banyak hal aneh yang muncul saat ia menatap cermin. Kadang bayangan di cermin tidak bergerak sesuai dirinya. Kadang terlihat ada sosok lain berdiri di belakangnya. Padahal tidak ada siapa-siapa. Ketika ia berjalan di jalanan, orang-orang asing menatapnya dengan tatapan aneh. Beberapa bahkan spontan menjauh, seolah mencium bau busuk yang hanya mereka yang bisa merasakannya. Dan yang paling menakutkan, Lia sering merasa ada yang menempel di tubuhnya. Bahunya berat, lehernya dingin, dan telinganya kadang mendengar bisikan ratusan suara lirih, penuh penderitaan. "Kami ikut denganmu, jangan tinggalkan kami, kami terikat padamu." Kedatangan Kiai Karim Lia akhirnya tak tahan. Ia kembali mendatangi rumah Kiai Karim. Saat melihat wajah pucat Lia, sang Kiai sudah paham sebelum ia berbicara. "Kau sudah menghancurkan wadah darah itu, benar?" tanya Kiai Karim dengan nada serius. Lia mengangguk lemah. "Ya, Kiai, tapi kenapa mereka masih ada? Kenapa aku masih mendengar suara mereka? Kenapa? Ikut denganku." Kiai Karim menarik napas panjang. "Itu yang tidak kau mengerti, nak. Wadah itu memang hancur, tapi darah di dalamnya bukan sekadar cairan. Itu adalah rumah bagi jiwa-jiwa yang terikat perjanjian pesugihan. Saat kau menghancurkannya, mereka memang bebas. Tapi kau, orang yang memecahkan wadah, jadi pintu baru bagi mereka. Mereka sekarang menempel padamu." Lia membeku. Tubuhnya seketika dingin. "Jadi, maksud Kiai, aku yang jadi wadah mereka sekarang?" Kiai Karim menatapnya dalam-dalam. "Benar, kau bukan tumbal, tapi kau jadi pengikat. Mereka tidak bisa lepas begitu saja. Ada ritual khusus untuk memutus itu semua. Tapi ritual itu berat, bisa mengorbankan nyawamu sendiri." Lia menunduk. Air matanya mengalir. Ia merasa dipermainkan takdir. Ia ingin bebas, tapi justru jadi lebih terikat. Malam paling panjang malam itu, Lia kembali tidur dengan hati penuh ketakutan. Rani tetap berusaha menemaninya. Tapi kali ini Rani pun merasakan ada yang aneh. Saat lampu kamar dimatikan, udara menjadi dingin menusuk. Rani mendengar suara langkah kaki pelan di sudut ruangan, padahal lantainya kosong. Lia menjerit, menunjuk ke arah pojok kamar. Di sana, samar-samar terlihat beberapa sosok. Wajah mereka pucat, tubuh kompang-kamping, sebagian dengan leher terikat tali, sebagian lagi penuh luka. Ada anak kecil, ada orang dewasa, ada wanita tua, semuanya korban pesugihan nasi kuning itu. Mereka tidak menyerang, tapi berdiri diam, menatap Lia dengan tatapan kosong. Mulut mereka bergerak, tapi suara keluar bersamaan, bergema di seluruh kamar. "Jangan tinggalkan kami. Kau sudah membuka pintu." Rani menjerit ketakutan, memeluk Lia erat-erat, tapi Lia hanya bisa menangis. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Wajah-wajah itu semakin dekat, hingga seakan menempel di kulitnya. Dan tiba-tiba salah satu dari mereka, seorang anak kecil dengan wajah berlumur darah, merangkak naik ke ranjang, mendekati Lia. Tangannya yang dingin menyentuh pipi Lia, lalu masuk perlahan ke dadanya, seolah tubuhnya hanyalah kabut. Lia berteriak sekencang-kencangnya, lalu seketika pandangannya gelap. Pagi yang aneh ketika Lia terbangun. Hari sudah siang. Rani duduk di sampingnya, wajahnya pucat dan mata sembab karena menangis semalaman. "Li, tadi malam itu nyata kan? Aku juga lihat mereka. Bukan cuma
kamu. Lia hanya bisa mengangguk. Lehernya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menempel. Saat ia bercermin, ia melihat bekas jari kecil berwarna biru kehitaman di pipinya. Tepat di tempat anak kecil itu menyentuhnya, hatinya semakin hancur. Ia sadar bahwa sejak menghancurkan wadah darah itu, dirinya tidak lagi sama. Ia bukan hanya korban, tapi juga rumah baru bagi jiwa-jiwa yang tersiksa. Dan di dalam hatinya, ia mulai sadar, jika ia tidak menemukan jalan keluar, lambat laun tubuh dan jiwanya akan habis dimakan mereka. Hari-hari setelah itu menjadi siksaan tanpa akhir bagi Lia. Setiap malam, ia tidak pernah benar-benar tidur. Wajah-wajah para korban muncul di sudut kamarnya, berbisik, menangis, bahkan tertawa lirih. Tubuhnya semakin lemah, matanya membengkak, dan pipinya cekung. Rani, yang tetap setia menemaninya, sudah hampir kehabisan akal. Hingga suatu sore, mereka kembali menemui Kiai Karim. Wajah sang kiai tampak lebih muram dibanding sebelumnya. Aku sudah menimbangnya. Nak, ujar Kiai Karim dengan suara berat. Ada satu jalan untuk memutus semua ikatan itu. Tapi jalan ini, Penyu Risiko. Jika kau berhasil, semua jiwa akan bebas. Tapi kalau kau gagal, bukan hanya mereka kau juga akan hilang selamanya. Lia menatap lantai, tangannya gemetar. Kiai, aku sudah tidak kuat. Aku tidak peduli apapun yang terjadi padaku, asal mereka berhenti menempel, asal kutukan ini tidak menurun ke orang lain. Aku rela. Kiai Karim memejamkan mata, lalu mengangguk. Baik, malam ini kita lakukan. Jangan menunda. Semakin lama kau menunggu, semakin kuat mereka mengikat jiwamu. Persiapan ritual menjelang tengah malam. Mereka bertiga, Laya, Rani, dan Kiai Karim menuju sebuah tanah lapang di belakang hutan kecil. Tempat yang dianggap netral dari campur tangan makhluk pesugihan. Di sana, Kiai Karim sudah menyiapkan lingkaran besar dari garam dan rajah yang digambar di tanah dengan kapur. Di tengah lingkaran ada kendi berisi air doa, dupa yang menyala, dan sebuah keris kecil yang dibalut kain putih. Kau harus duduk di tengah lingkaran ini, kata Kiai Karim. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Jika kau goyah, semua berakhir. Jiwa-jiwa itu akan menyatu denganmu selamanya. Lia masuk ke lingkaran, duduk bersila, jantungnya berdegup sangat keras. Rani berdiri di luar lingkaran, menggenggam tangan Kiai Karim. Sama-sama berdoa dengan penuh cemas. Pintu terbuka saat Kiai Karim mulai melantunkan doa. Udara tiba-tiba menjadi dingin, menusuk. Api dupa bergoyang hebat, meski tidak ada angin. Tanah bergetar halus, dan suara-suara samar mulai terdengar di sekeliling mereka. Lepaskan kami. Jangan tinggalkan rumah kami. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu muncul lebih jelas dari sebelumnya. Puluhan sosok berdiri mengitari lingkaran garam. Wajah mereka pucat, tubuh mereka compang-camping, mata kosong. Mereka meraih ke arah Lia, tapi terhenti oleh batas lingkaran. Namun, semakin lama, semakin banyak tangan yang mencoba masuk. Garam di tanah mulai bergeser. Kiai Karim meninggikan suaranya, membaca doa dengan lantang. Keringat deras menetes dari wajahnya. Lia, fokus. Jangan dengarkan mereka. Ingat kau bukan rumah mereka. Godaan sosok-sosok itu kini berbicara lebih keras. Ada yang menyerupai wajah Pak Ahmad, pemilik warung. Ada yang menyerupai anak kecil dengan mata penuh darah. Ada pula wajah-wajah asing yang memohon dengan tangisan memilukan. Aku hanya ingin pulang. Kami tersiksa. Tolong, jangan buang kami. Kalau kau pergi, kau sama saja pembunuh. Air mata Lia mengalir deras. Hatinya terasa dirobek. Mereka begitu menyedihkan, begitu nyata. Tangannya hampir terulur.
ingin meraih mereka. Tapi tiba-tiba suara Kiai Karim menggelegar. Itu bukan mereka yang sesungguhnya. Itu bayangan ikatan darah. Kalau kau terbuai, kau akan binasa. Lia menggigit bibirnya, menahan diri sekuat tenaga. Keris penutup Kiai Karim lalu mengangkat keris kecil yang dibungkus kain putih. Cahaya aneh berkilat dari bilahnya. Ia menusukkan keris itu ke tanah di luar lingkaran sambil berteriak, "Dengan ini, ikatan darah diputus." Tiba-tiba, suara jeritan menggema dari semua sosok yang ada. Wajah mereka retak seperti kaca. Tubuh mereka pecah menjadi debu hitam. Namun, satu sosok tidak hancur. Itu adalah bayangan besar, tinggi, berwajah retak sosok hitam yang dulu menjaga wadah darah. Matanya merah menyala, tubuhnya membesar, dan ia mengaum dengan suara yang membuat pohon-pohon bergetar. "Kalian tidak akan bisa memutuskan aku." Ia melompat masuk ke lingkaran, membuat garam terhambur. Lia terhempas ke belakang, tubuhnya bergetar hebat. Sosok itu menancapkan tangan hitamnya ke dada Lia, mencoba menarik jiwanya keluar. Pilihan terakhir Lia menjerit. Pandangannya kabur. Di dalam hatinya, suara-suara para arwah masih bergema. "Kau bisa menyelamatkan kami. Biarkan kami tinggal di dalammu. Dengan begitu, kami tidak hilang." Namun, suara Kiai Karim beradu dengan itu semua. "Jangan dengarkan mereka. Ucapkan penolakanmu. Kau bukan rumah mereka." Dengan sekuat tenaga, Lia berteriak, "Aku bukan rumah kalian. Aku bebas." Tubuhnya bersinar terang. Keris di tanah ikut bergetar, lalu meledak dengan cahaya putih. Sosok hitam itu menjerit. Tubuhnya terbelah menjadi ribuan pecahan bayangan, lalu lenyap. Setelah ritual ketiga semuanya reda, Lia tergeletak di tanah. Tubuhnya lemah. Rani segera memeluknya, menenges Liga. Kiai Karim duduk dengan wajah pucat, napas terengah, tapi matanya berbinar. "Sudah selesai, Nak," katanya lirih. "Ikatan darah itu sudah putus. Kau tidak lagi menjadi wadah." Lia menutup matanya. Air mata mengalir deras. Beban berat yang selama ini menempel di tubuhnya hilang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ringan. Akhir yang sunyi beberapa hari kemudian, puing warung nasi kuning itu sudah dibersihkan warga. Orang-orang menganggap kebakaran itu sebagai musibah biasa. Tidak ada yang tahu tentang darah, tumbal, atau perjanjian pesugihan. Lia kembali ke kehidupannya. Meski tidak lagi sama, ia masih sering bermimpi melihat wajah-wajah itu. Tapi kali ini mereka hanya tersenyum, lalu menghilang. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi sentuhan dingin. Namun jauh di dalam hatinya, Lia tahu cerita ini tidak sepenuhnya berakhir. Ia bisa merasa ada sesuatu yang masih mengintai, menunggu manusia lain yang tamak untuk membuka jalan baru bagi kegelapan itu. Untuk saat ini, ia bebas, tapi pesugihan darah tidak pernah benar-benar mati.